Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahru siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah yang berbahagia rahimakumullah, khususnya Ustaz Abu Alkis yang saya hormati. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat-Nya lah pagi ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini sudah berada di penggal kedua bulan Sya'ban. Itu artinya dalam beberapa hari ke depan insyaallah kita akan menjumpai bulan yang sangat luar biasa. Tidak ada bulan yang dituntunkan kepada kita untuk kita berdoa secara khusus agar disampaikan umur kita kepada bulan itu kecuali bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balikna Ramadan. Dan tidak ada bulan yang baginda Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita untuk menyambutnya secara khusus, menyampaikan ucapan selamat datang. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, penghulu para bulan. Kalau anak muda menyebutnya top-topnya bulan. Ada Sayyidus Suhada, penghulu para suhada, top-topnya suhada, Hamzah paman Nabi. Ada Sayyidul Ayyam, penghulu hari, top-topnya hari, itulah hari Jumat. Ada juga Sayyidul Istighfar. Nah, bulan Ramadan tidak masuk ke dalam 4 bulan haram. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas suhuri indallah 12 sahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Minha arba'atul hurum. Dari 12 itu ada 4 yang termasuk disebut sebagai bulan haram atau bulan suci. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan 4 itu Thalathun mutawaliyatun, 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 ba'da Jumadi, yaitu Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab tidak masuk bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan disebut oleh Nabi sebagai Sayyidus Suhur, penghulu para bulan, top-topnya bulan, yang kita dituntunkan untuk mengucapkan selamat datang. Famarhaban bih, maka ucapkan selamat datang. Wa ahlan, maka sambutlah dia. Jadi kalau ada spanduk marhaban ya Ramadan atau ahlan wa sahlan ya Ramadan, itu memang sesuai dengan tuntunan Nabi. Tidak ada bulan yang begitu rupa diminta kita untuk menyambutnya secara khusus kecuali bulan Ramadan. Dan memasuki bulan Ramadan, Nabi menyambutnya juga secara khusus dengan menyampaikan khutbah secara khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Dan apa yang Nabi sampaikan dalam khutbah itu, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad adhallakum sahrun azimun, sungguh telah menaungi kalian sahrun azimun, bulan yang agung. Jadi bulan Ramadan disebut bulan yang agung, bulan sahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sahrun fihi lailatun,
Bulan yang di dalamnya ada satu malam khairun min alfisar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan kecuali bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebentar lagi akan menemui atau menjumpai bulan yang sekali lagi sangat istimewa. Makanya penting kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Jadi kalau ada orang yang menyambut bulan Ramadan secara biasa-biasa saja, apalagi dengan gundah gulana. Karena membayangkan bulan Ramadan itu seperti bulan penyiksaan. Harus tidak makan, minum, bangun malam sahur. Apalagi para ahli hisab. Mereka yang merokok itu membayangkan hari-hari tidak bisa merokok. Nah itu dia. Pasti mereka tak paham kebaikan-kebaikan atau kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan. Andai kita semua tahu, kata Nabi, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal khairat. Andai manusia itu tahu kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, la tamannau ayyakuna Ramadan sanata pulang. Maka mereka berharap seluruh bulan dalam satu tahun yang 12 itu semuanya menjadi bulan Ramadan. Mungkin? Tidak mungkin. Allah telah menetapkan bulan Ramadan cuma sekali saja. Kapan? Ya sebentar lagi akan kita jumpai. Karena itu sekali lagi bahwa kita harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh kesukacitaan. Apalagi di dalamnya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Di antara kebaikan itu Nabi mengatakan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa saja yang melakukan pendekatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bersifat sunnah, maka dia akan diganjar bagaikan dia melaksanakan kewajiban di hari yang lain. Jadi ini bulan sekali lagi sangat istimewa. Kita melakukan yang sunnah diganjar bagaikan kita melaksanakan kewajiban di bulan lain. Kaman ada faridatan, barang siapa yang melaksanakan kewajiban fihi di bulan itu, karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Dia akan diganjar bagaikan melaksanakan 70 kali kewajiban di bulan lain. Bapak Ibu sekalian, andai yang bekerja di kantor atau di instansi atau di perusahaan, bos bilang, saudara-saudara, bulan depan, ya catat bulan depan gaji kalian semua akan dilipatkan, uang transport dilipatkan 2 kali, uang makan dilipatkan 3 kali, gaji dilipatkan 4 kali. Kira-kira bakal seperti apa? Kapan bos? 3 minggu lagi, bisa nggak cepet dimajukan? Seminggu lagi. Kira-kira bakal absen nggak kita? Enggak. Itu baru dilipatkan 2, 3, 4. Ini Allah berjanji melipatkan 70 kali. Karena itu sekali lagi, mari Bapak Ibu sekalian, ini pertama yang sangat penting harus ada pada kita, pada keluarga kita, dan mestinya pada masyarakat dan negara kita, gembira menyambut bulan Ramadan. Dan karena itu mesti segera, karena itu acara-acara seperti ini, tarhib Ramadan. Tarhib itu kan acara untuk penyambut atau penyambutan bulan Ramadan, itu penting untuk apa? Segera kita ini secara mental, secara diri ya, itu spiritual itu siap menyongsong bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bulan sangat istimewa. Dan pasti hasil atau apa yang mau dicapai dari kewajiban kita melaksanakan saum Ramadan di bulan yang sangat istimewa itu juga pasti istimewa. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya
wajibkan kita melaksanakan sesuatu di bulan yang sangat istimewa, sangat-sangat istimewa, kalau itu hasilnya atau tujuannya biasa-biasa saja? Tidak mungkin. Pasti istimewa. Apa yang istimewa itu? Apa hasil dari puasa kita yang sangat istimewa itu? Kita semua sudah tahu. Apa itu? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ini Bapak Ibu sekalian amat sangat penting. Kalau boleh disebut, inilah sebenarnya perkara yang harus kita capai, yang harus menjadi pusat perhatian seluruh kehidupan kita. Mengapa? Karena takwalah yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling cantik, orang yang paling gagah, paling tampan, bukan orang yang ilmunya tinggi atau rendah, bukan orang yang kaya atau miskin, bukan orang yang jabatannya tinggi atau rendah, bukan itu semua, tapi orang yang paling bertakwa. Takwa pula lah yang akan menentukan posisi kita di akhirat kelak. Posisi kita di akhirat kelak itu cuma ada dua kemungkinan. Jika tidak menjadi bagian dari ashabul yamin, ya pasti ashabul shimal. Ashabul yamin golongan kanan ashabul jannah. Golongan kiri ashabun nar. Cuma dua, dan kita semua pasti tidak ingin menjadi bagian dari ashabul shimal, golongan kiri ashabun nar itu, karena itu tempat disebut oleh Allah sebagai bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kita boleh membayangkan tempat paling buruk di muka bumi ini, tapi tak ada yang lebih buruk dari neraka itu. Siksa paling ringan kalau kita membaca kitab Al-Jannah wan Nar, di sana disebutkan dipakaikan terompah atau alas kaki dari api neraka, dan itu cukup membuat otak mendidih. Sekali waktu boleh Bapak Ibu sekalian coba berjalan kaki di atas aspal paling panas di tengah terik panas matahari. Kaki melempuh mungkin, tapi tak pernah bisa membuat otak mendidih. Dan siapa saja yang menerima siksa itu, dia merasa sebagai siksa paling berat, padahal itu siksa paling paling ringan. Bayangkan, lalu kayak apa yang lebih berat daripada itu? Maka kita pasti ingin menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan ashabul jannah itu. Pertanyaannya, apa yang bisa memastikan kita kelak insya Allah menjadi bagian dari ashabul yamin? Hanya satu, yaitu takwa kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di ujung surat Az-Zumar, dimasukkan ke dalam surga mereka orang-orang yang bertakwa kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surga zumara, jama'atan ba'da jama'atin. Begitu para ulama mengartikan zumara, berkelompok berjamaah. Dan mudah-mudahan di antara kelompok atau jamaah yang dimasukkan ke dalam surga itu nanti ada jamaah Masjid Al-Muhajirin, khususnya yang hadir pada Tarhib Ramadan Ahad 8 Februari 2026. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, takwa ini sangat penting. Takwa pula lah yang akan membuat hidup kita di sepanjang kehidupan dunia yang fana ini akan menjadi hidup yang penuh berkah, hidup yang selalu di dalam keridhaan Allah, akan mendapatkan mahroja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mestinya iman dan takwa ini menjadi pusat perhatian kita, kemana seluruh waktu, tenaga, pikiran, bahkan hidup kita itu diarahkan untuk meraih posisi terbaik takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ibadah untuk takwa, kita bekerja untuk takwa, ilmu kita menuntut ilmu untuk takwa. Kalau kita punya jabatan untuk takwa, bukan sebaliknya. Kita berkeluarga untuk takwa, bukan sebaliknya. Bahkan sesungguhnya kita ini bernegara itu juga untuk takwa dalam pandangan Islam. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad. Beliau katakan ad-dinu was-sultanu tawamani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Ad-dinu usun, agama itu pondasi, was-sultanu harisun penjaga. Famala usalahu famahdumun. Apa yang tidak ada pondasi dia akan runtuh. Seperti bangunan tanpa pondasi mungkin sebentar berdiri tapi tidak lama akan runtuh. Wa malah harisalahu fadhaik, dan apa yang tidak ada penjaga dia akan hilang. Itu menunjukkan bahwa agama negara itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam pandangan Islam kita punya sesuatu itu dalam rangka untuk takwa. Kita punya ilmu untuk takwa, kita punya harta untuk takwa, kita punya keluarga, istri, anak, suami, anak, keturunan untuk takwa, dan kita punya negara juga untuk takwa. Makanya Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hamd Sultaniyah juga mengatakan al-imamatu, imamah, kepemimpinan, maudu'atun li khilafatir Rasulillah, adalah topik yang menggantikan posisi Nabi fi khirasatid din wa siyasatid dunya bihi, untuk menjaga agama dan mengatur dunia itu dengan agama. Karenanya kalau kita memahami betapa pentingnya takwa ini, mereka yang sedang bekerja untuk meningkatkan takwa umat rakyat itu harus mendapatkan kemuliaan, harus didukung, ditopang, dimuliakan. Kelompok atau jamaah yang sedang bekerja untuk mewujudkan takwa di tengah-tengah masyarakat juga mestinya begitu, didukung, topang, dimuliakan, bukan sebaliknya. Ini hari yang terjadi sebaliknya. Orang mencari jabatan yang harusnya jabatan untuk takwa, dia rela mengorbankan takwa. Mencari pasangan hidup mestinya untuk takwa, dia justru korbankan takwa. Mencari nafkah untuk takwa, dia cari dengan sembarang barang dengan mengorbankan takwa. Kata orang Betawi di Jakarta, jangan lagi yang halal, yang haram aja itu susah. Seolah-olah kalau kita tempuh cara yang haram akan menambah rezeki, kalau tempuh cara yang halal menambah rezeki. Jadi kalau kita mau sebut problem besar yang kita hadapi ini hari, bukan hanya dalam kehidupan pribadi keluarga, tapi juga dalam kehidupan masyarakat dan negara, adalah tak diletakkannya takwa itu di dalam pusat perhatian para pemimpin negeri kita. Bapak Ibu sekalian, jika dengan takwa itu kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan berkah, sebagaimana Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, andai penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, pasti Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sering saya katakan, tunjuk sembarang arah, coba yang bukan langit dan bumi. Ada tidak? Tidak. Sembarang arah kalau tidak langit ya bumi. Artinya Allah akan memberikan berkah dari segala penjuru. Jika apa? Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Keberkahan. Berkah itu apa? Ziyadatul khair wal ajr. Keberkahan seperti apa?
Dalam hadis qudsi Nabi mengatakan, Allah mengatakan, ini idza utitu raditu. Kalau aku ditaati aku ridho, wa idza raditu baraktu. Wa laisa li barakatin hayatu. Dan sekali Allah memberikan berkah tak berbatas, unlimited, melimpah ruah. Kalau kita ini betul-betul bertakwa, taat kepada Allah. Para ulama mengartikan takwa itu sederhananya adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melakukan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram. Itulah takwa. Akan mendapatkan berkah, ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya kebaikan dan pahala. Pahala di akhirat, kebaikan di dunia. Seperti apa? Berkah itu dilimpahkan oleh Allah, seperti berkah yang dilimpahkan kepada Sayyidina Ibrahim, bukan Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu ketika kita ini berdoa, Allahumma wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Pertanyaannya, keberkahan macam apa, dan itu diberikan keberkahan karena apa? Karena ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya dengan taat setaat-taatnya apapun perintah Allah dia laksanakan, meski perintah itu sekilas tampak tidak masuk akal. Meninggalkan anak istri di lembah yang tak berpenghuni. Ini askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi ziz'arin inda baitikal muharram. Ditinggalkan itu anak istri itu di lembah yang tak berpenghuni, yang jangan lagi manusia tumbuhan pun tak ada. Ketika dia lihat Nabi Ibrahim itu pergi, Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Aina tadhhab ya Ibrahim, nak kemana kau pergi? Tatrukuna fil wadi laisa fihi insun wala sayun." Kau tinggalkan kami di lembah yang tak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun. Sebanyak itu dia pertama, sebanyak itu tak berjawab, sampai dia bertanya, "Allah yang muruka bihadza, apa Allah memerintahkan hal itu kepadamu?" Dijawab, "Ya." Baru idzan la yudayyi'an Allah. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pertanyaannya, apakah Siti Hajar tahu bagaimana Allah tidak menyia-nyiakan mereka? Tidak tahu. Yang ada kemudian kita menyaksikan bagaimana keberkahan itu begitu rupa melimpah kepada Nabiullah, kepada Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Itu tempat yang semula tak berpenghuni. Manusia, jangan lagi manusia, tumbuhan pun tak ada, sekarang menjadi tempat yang paling dirindukan oleh siapapun manusia di muka bumi. Yang semula tak ada, sekarang menjadi tempat yang mungkin paling mahal di seantero jagat. Di Jakarta, tanah paling mahal di Jakarta. Jakarta paling mahal Menteng. 1 meter berapa? Mungkin 400-500 juta per meter. Di sekeliling Masjidil Haram berapa? Bapak Ibu sekalian boleh terka. Saya terakhir membaca harganya 1,8 juta US dollar. Kalau kurs 10.000 berarti 18 miliar rupiah per meter persegi. Kalau 15.000 jadi kurang lebih kira-kira 28 miliar per meter persegi. Kita beli 1 meter persegi pun tak bisa. Jika pun bisa, lalu buat apa 1 meter persegi? Itu dulu tempat yang tak berpenghuni sekarang. Di situ ada sumur Zam-Zam yang sudah berumur ribuan tahun, sampai ini hari tak ada tampak tanda-tanda bakal mengering. Itulah keberkahan. Kembali kepada tadi itu, karena itu mestinya negara ini memimpin rakyatnya itu untuk menjadi rakyat yang bertakwa. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan mengatur seperti yang dibilang oleh Al-Mawardi tadi itu, wasiyasatu dunya biddin, mengatur dunia, mengatur masyarakat, ekonomi, politik, sosial, budaya itu dengan agama. Tapi ini hari yang agama disingkirkan. Mereka yang berusaha untuk menegakkan agama, mengatur negeri ini justru dipersekusi, kelompoknya dibubarkan, tokohnya dikriminalisasi. Itu yang terjadi ini hari. Akibatnya bukan kerahmatan, bukan keberkahan yang didapat. Yang ada dalam istilah Quran itu fasad, kerusakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan karena
tangan-tangan manusia. Apa yang dimaksud dengan tangan manusia itu? Yang dimaksud dengan tangan manusia, Muhammad Ali As-Subuni menyebut bisa babi ma'asinas wa dzunubihim, karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Apa yang dimaksud dengan maksiat? Maksiat adalah setiap pelanggaran terhadap syariat, melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib, itu maksiat. Dan setiap maksiat itu pasti berdosa, dan setiap maksiat yang berdosa itu pasti akan menimbulkan fasad atau kerusakan. Dan seberapa besar kerusakan tergantung seberapa besar kemaksiatan. Ini hari kita melihat ada dua macam kemaksiatan. Pertama, kemaksiatan personal dilakukan oleh orang per orang, harusnya sholat tidak sholat, harusnya puasa tidak puasa dan sebagainya. Fasadnya kepada orang itu. Tapi jangan lupa ada kemaksiatan komunal yang dilakukan bukan oleh orang per orang, dilakukan secara bersama-sama. Ekonomi kita ekonomi kapitalis, politik kita politik sekularis machiavellis, budaya kita hedonis, sikap beragama kita sinkretis. Apa buktinya? Buktinya ini hari tua di mana-mana kalau salam nggak cukup assalamualaikum, tambah lagi namun budaya, tambah lagi tahapalah, artinya kita menyamadudukan agama. Maka lahirlah fasad, kemiskinan, kesenjangan, kerusakan moral, kriminalitas terus meningkat. Data dari aparat menyebut tahun lalu kriminalitas terjadi tiap 90 detik sekali di negeri kita. Meningkat menjadi 70 detik sekali, meningkat lagi menjadi 60 detik sekali. Pembunuhan dulu 6 jam sekali, meningkat 4 jam, meningkat 2 jam, saya tidak tahu sekarang. Di Amerika 30 menit sekali, meningkat 25 menit sekali. Itu semua dalam kacamata Islam itu adalah fasad. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sengaja dinampakkan akibat dari sebagian perbuatan manusia untuk apa? Mengambil hikmahnya apa? Kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita lihat banyak persoalan, mestinya menyadarkan kita semua segera kembali kepada jalan yang benar, rujuk ilal haq, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu terjadi? Di situ masalahnya. Dan di situ pula masalahnya kenapa puasa kita ini tidak memberikan efek apa-apa. Sudah puluhan tahun kita puasa, negeri kita ini begini-begini saja. Karena itu penting sekali kita ini lebih mendalami puasa, makna dari puasa, hakikat puasa, tujuan puasa, agar ini memberikan impact atau pengaruh dalam kehidupan pribadi keluarga dan khususnya kehidupan masyarakat dan negara. Jika itu bisa kita lakukan, maka insya Allah janji Allah tadi itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, itu akan terwujud insyaallah. Karena itulah maka penting bagi kita untuk menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan penghayatan. 3 itu setidaknya untuk kita bisa meraih tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya insyaallah. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.